hari ini kita akan coba membahas mengenai Society 5.0, yang Society 5.0 ini disebut sebagai perwujudan dari apabila indikator dari SDGs ini tercapai banyak, ya, tidak harus semua, tetapi pada level tertentu, in several level itu acceptable, bahwa itu dianggap sebagai sesuatu pencapaian yang menuju ke tadi Society 5.0. Nah, saya akan share ada presentasi menarik waktu itu. Saya mendapatkannya ketika mengikuti acara konferensi. Saya ingin share dari ini adalah pemaparan dari Peter Norman mengenai Society 5.0, yang kemudian waktu presentasi itu disebutkan sebagai konsepnya adalah the concept of information society and involvement. Jadi ada yang menarik ini bahasan di Society 5.0. Jadi Society 5.0 bukan sekedar society yang fully implemented teknologi informasi, tetapi juga society yang dia punya kemampuan, dia disebut sebagai information society. Jadi society yang benar-benar well informed dan bisa bertindak dengan informasi yang mereka punya, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Saya tidak akan membahas satu persatu dari sisi slide-nya, tetapi saya akan get the point dari hal-hal yang penting dari information society ini. Ya, jadi yang menjadi menarik adalah nanti kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan di slide ini tentang bagaimana mendefinisikan information society yang kemudian kita identifikasi sebagai Society 5.0, dan bagaimana konsep ini sebenarnya nanti involve dengan konsep smart nation dan juga konsep dengan teknologi informasi yang kita inginkan. Dan ini juga menjadi penting bagaimana proses development dari smart nation itu tadi, salah satu kuncinya adalah kita menciptakan information society yang baik, ya, begitu ya. Nah, ada yang menjadi menarik ya dari information society. Ternyata dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada juga istilah yang lain yang disebut sebagai selain information society, yaitu adalah knowledge society. Jadi seperti apa ya, siklus data informasi jadi knowledge, ya. Jadi sama juga. Jadi ada data society, information society, dan knowledge society. Nah, ini jargon-jargon yang harus kita mulai adopsi juga. Nah, ternyata information society ini sebenarnya sudah cukup lama sempat digaungkan atau disampaikan, ya. Jadi dan cukup menariknya ini digaung peneliti atau pemikirnya ini lebih banyak ada di Jepang ternyata, ya. Jadi ini yang salah satu yang paling bukan dominan tapi cukup foundernya lah, gitu ya. Jadi inisiatornya namanya Kiso Kurokawa dan Tadao Umesao. Ini tahun 60 sudah menyebutkan tentang information society. Waktu itu masih menggunakan bahasa Jepang, ya. Jadi ditemukan 64, kemudian 68, 69 ini juga dipakai dalam monograf, ya. Kemudian 70 kemudian diadopsi menjadi sebuah wording tertentu, meskipun belum ada commonly definition yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama. Nah, dari beberapa definisi yang muncul sebenarnya cukup beragam dan mencoba untuk mengcover esensi dari information society itu sendiri. Ini dari Wikipedia misalnya menyebutnya adanya creation, distribution, use, integration, dan manipulation of information. Jadi kemampuan untuk mengelola, ya, memanage informasi secara signifikan untuk kepentingan macam-macam, semua dimensi, baik ekonomik, politik maupun cultural, tetapi digunakan untuk benar-benar drive digital information and communication technology, ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Tujuannya ya ini social organization dan including economy, jadi meningkatkan value tentu saja. Nah, dalam konteks bisnis di dictionary, maka information society dianggap sebagai suatu proses transformasi di semua bidang, cultural, political, social life, yang kemudian menjadi lebih produktif dan distributif terhadap informasi. Jadi karakteristiknya bisa dilihat ini pervasive influence on IT. Jadi
terjadinya pengaruh teknologi informasi, baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun di recreational aspek. Saya pikir ini sekarang terjadi ya, kita bisa merasakan. Kemudian stratification into new classes, ya, jadi terjadinya suatu segmen information rich dan information poor. Ya, jadi ya information rich itu bisa positif negatif ya. Sekarang informasi bisa kita dapatkan dari mana saja, nggak bisa ditutupi. Tapi juga secara tidak langsung muncul information rich ya. Jadi muncul banyak informasi, tapi informasi itu palsu. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Dan tetapi juga ada juga ini ya, terjadinya potensi resiko terkait karena adanya crime ya, di dunia informasi. Nah, di tahun 2013, nah ini Tallinn ini salah satu tempat atau sekolah ya, university yang cukup bagus di Estonia, yang cukup kencang dalam apa namanya dalam pengembangan information society ya. Jadi ini menjadi penting sekali. Nah, di sini di Estonian Information Society Strategy mereka sudah mulai menyampaikan bahwa mereka mencoba untuk meng-create ini value created ya dengan cara mengolah informasi. Jadi bagaimana caranya informasi itu tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak produktif, tapi lebih banyak untuk kepentingan yang creating value. Nah, sehingga ini bisa mentransformasi semua aspek kehidupan menjadi lebih baik ya, lebih positif. Nah, kemudian IBM juga punya definisinya sendiri. Jadi ini society characterized by high level of information intensity. Jadi suatu karakter dari masyarakat yang banyak sekali terlibat secara intensif dengan informasi setiap hari dalam kehidupannya, di setiap organisasi dan lain sebagainya. Yang kemudian itu di informasi itu dihasilkan dengan penggunaan teknologi dari berbagai macam ya, tetapi digunakan untuk kepentingan macam-macam. Jadi ada personal, sosial, educational, dan business activities. Ya, information as usual jadinya. Nah, sehingga dalam konteks ini information society punya beberapa komponen ya. Jadi ada demand ya, user and user gitu ya. Supply, producer dan production gitu ya. Dan kemudian ada juga pihak lain ya dalam konteks-konteks tertentu, misalnya edukasi, inovasi dan seterusnya. Tentu saja juga akan ada konektor atau mediator yang memfasilitasi terjadinya information society tadi. Nah, sehingga yang menjadi menarik adalah information society itu ya di mana kelompok masyarakat atau komunitas itu mereka mencoba mengembangkan ekonomi, culture, politik, kemudian menjadi well-being, tapi dengan menggunakan kekuatan informasi. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi ya untuk menggunakan informasi otomatis caranya adalah menggunakan strategi digitalisasi. Nah, ini yang menjadi poin ya. Jadi pada poin ini kita bisa melihat bahwa suatu komunitas ini bersifat aktif ya, produktif, inisiatif juga untuk mengembangkan semua aspek kehidupannya dengan bantuan informasi. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, sehingga yang menjadi hati-hati nanti dalam konteks informasi ini memang ada yang formal dan fisikal ya. Jadi terutama kita di ilmu komputer mengenal bahwa ya formal itu sequence of symbol gitu ya. Tapi kalau physical itu ya collection of signal gitu, jadi semacam itu. Nah, sehingga yang menjadi penting adalah kita harus memahami atau bisa memahami secara utuh apa itu dari informasi. Nah, ada kata kunci yang menarik, information is usable only when coupled with its interpretation. Nah, jadi informasi itu tidak akan berguna sama sekali, akan berguna bahkan itu apabila memang ada interpretasinya. Nah, dalam interpretasi di sini dalam konteks kita di ilmu komputer adalah analytics ya, jadi semacam itu atau analisis. Nah, karena kalau kita udah punya informasi dengan ditambah dengan meaning, maka kita akan punya knowledge. Ya, ini juga menjadi menarik ya. Nah, ini salah satu yang menjadi menarik sehingga ketika nanti kita udah punya semacam ini, maka knowledge society akan terwujud dengan sangat mudah begitu ya. Jadi ini kalau knowledge society berarti masyarakatnya tidak hanya menggunakan informasi, tapi sudah memiliki pengetahuan, punya kemampuan analitik, memahami data dan informasi, sehingga semua tindakan, semua hal yang dilakukan itu tidak berdasarkan hanya fakta informasi, tapi juga fakta knowledge, macam itu. Ya,
Ya, beda kan kalau teman-teman itu membaca buku dengan yang sudah dijelaskan, sudah dapat knowledge-nya, pasti eksekusinya akan berbeda. Nah, makanya kalau misalnya ya mengerjakan skripsi, kalau hanya dengan membaca tutorial, ya teman-teman punya informasinya, tapi dengan berdiskusi dengan dosen pembimbing, men-challenge dengan beberapa isu, maka otomatis akan punya knowledge lebih di situ. Nah, jadi ini menjadi sangat 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 penting ya, gitu. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah bagaimana konsep information society ini terhadap knowledge society. Ya, jadi ya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari jargonnya data, information, and knowledge ya, karena kita butuh itu. Jadi ini ada beberapa konsep dari Fritz McClub gitu. Ini juga apa namanya coba untuk membangun yang namanya knowledge in the development of society ya. Dia mengintroduce knowledge economy industry ya, jadi ini juga cukup menarik bagaimana memetakan yang namanya knowledge sector ya. Ini ada beberapa, jadi ada education, research development, mass media, information technology, dan information services. Jadi kalau dalam konteks kita kembali memahami tentang society 5.0, maka society 5.0 itu terdiri dari beberapa sektor ini. Jadi suatu negara kalau punya indikator edukasinya bagus, research development-nya berkembang, mass medianya itu menghadirkan informasi yang tadi valuable, ada knowledge-nya, bukan yang hoax saja atau hanya mengejar rating misalnya. Kemudian information teknologinya juga maju, dipakai untuk platform layanan publik. Information service-nya banyak, update data kepada masyarakat juga cukup banyak, maka disitulah disebut sebagai knowledge society. Nah, ini menjadi salah satu bentuk ya dari yang diinginkan. Ada juga Peter Ferdinand Drucker atau Peter Drucker, dikenal sebagai Peter Drucker. Ini introduce knowledge worker dan knowledge society juga. Nah, ini juga sebagai apa ya? Sebagai literatur yang juga cukup terkenal, cukup fundamental dalam memahami sebuah information society. Nah, kemudian ada juga Emmanuel Castle, ini juga cukup banyak beberapa fundamental books-nya, The Rise of Network Society, sampai menyebut ada istilah network society, The Power of Identity, End of Millennium. Nah, ini juga menjadi menarik. Nanti silakan bisa dieksplor ya. Nah, ini juga akhirnya kita bisa memetakan ternyata memang kalau kita lihat secara keilmuan ya, smart society atau society 5.0 ini dimulai tidak tiba-tiba, tapi dimulai dari beberapa jargon yang dimunculkan. Ya. Nah, ini cukup menarik ya. Ada super industrial society, post industrial society, wired society, postmodern society, risk society, sampai transnational network atau informational capitalism, sampai nanti muncul yang smart society. Jadi secara keilmuan kita bisa melihat bahwa itu memang pengembangan keilmuan yang cukup rigid ya, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah sebenarnya ini connectivism. Jadi kata kuncinya adalah konektivitas atau saling keterhubungan antara semua pihak sehingga kemudian memungkinkan untuk saling berkolaborasi. Nah, itu sih poinnya. Ya. Nah, jadi ini kemudian apa sih sebenarnya pentingnya kita masuk ke information society atau society 5.0? Jadi ya memang dari sisi teknologi kita punya isu semacam ini. Ini juga menjadi isu saat ini di dunia big data ya, dari sisi storage capacity, capacity of communication channel, sampai computing power gitu ya. Nah, kemudian juga muncul perubahan struktur ekonomi ya. Jadi dari yang berorientasi ekonomi lokal ke global. Jadi semuanya udah, apalagi dengan e-commerce, dengan platform internet, dengan channel sosial media, semuanya bisa langsung maju ke level internasional tanpa harus susah payah di level membangunnya di level lokal. Nah, ini juga menjadi kata kunci yang penting gitu ya. Nah, kemudian juga ini menjadi kata kunci, ini ada namanya work processes in the past ya, ini juga menjadi penting gitu ya. Jadi ada product and service based on company capabilities, kemudian manufacture to standardize, kemudian internal communication itu juga termasuk knowledge distribution dan lain sebagainya. Jadi ini kondisi-kondisi yang menyebabkan munculnya tadi. Nah, di masa depan kita makin kencang karena outcome driven gitu ya cara kerjanya. Kita harus berpikir dinamik, bekerja dinamik ya.
kemudian melakukan reaksi cepat dan respon dengan sangat adaptif ya terhadap perubahan yang terjadi. Nah, ini juga menjadi menarik ya semua layanan pindah ke internet, kemudian global market instrument gitu ya, adaptasi terhadap produk dan service terhadap dari individu itu sudah sangat cepat ya, tidak lagi kita tuh seolah-olah sudah nggak perlu ada training untuk memanfaatkan teknologi informasi, jadi semuanya sangat natural sekarang. Kemudian ada penggabungan atau emerging horizontal dan distributed cooperation, munculnya proses dan bisnis baru. Nah, ini juga menjadi sangat menarik. Nah, itu kira-kira yang perlu dipahamkan dari masing-masing dari konsep information society. Ini materi juga sudah ada di platform ELOG, teman-teman nanti bisa baca untuk melengkapi perspektif yang lebih luas dari Smart Nation. Nah, kesimpulannya memang akhirnya Smart Nation ini menjadi sangat luas ya, menjadi sangat besar untuk kita bahas bersama-sama karena konteksnya jadi multidimensi dari konsep teknologi informasinya, layanannya, kemarin sempat kita bicarakan smart ekonominya dan lain sebagainya, sampai hari ini kita kemudian sampai menyentuh isu SDG sebagai problem global dan target globalnya, dan kemudian nanti mewujudkan yang namanya Society 5.0. Jadi kalau dirangkai itu Smart Nation itu jadi kayak platform tengah, ini kondisi existing, nanti di sini ada smart ekonomi, ada teknologi informasi dengan beberapa genre teknologinya, dan akhirnya kita punya isu SDG yang bisa diselesaikan dengan Society 5.0. Jadi ini framework cara berpikir yang harus kita bangun untuk membahas Smart Nation secara lebih mendalam. Nah, hopefully nanti setelah UTS kita akan satu persatu akan lebih dalam di teknologinya. Nah, nanti akan kita elaborasi satu persatu dari teknologi telekomunikasi, kemudian intelligent environment, development environment, dan seterusnya. Oke, nah itu kira-kira untuk yang materi mengenai Society 5.0. Jika ada pertanyaan,